memasuki acara yang selanjutnya, di mana acara ini adalah acara terakhir, inti dari acara-acara sebelumnya. Marilah kita saksikan bersama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Habibuna Habib Ali Zainal Abidin bin Sahal Al-Haddar. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ini tadi sudah dengar, kita sudah lihat bagaimana daripada santri dan santriwati kita, insyaallah ya, dimulai dari Al-Quran yang mereka bacakan, dan juga ilmu alah, ya, ilmu nahwu, ilmu sarf yang sudah mereka kuasai. Alhamdulillah, ini keberuntungan untuk orang tua, ya, yang telah memberikan juga mendidik daripada anak-anaknya, ya, juga kepada guru-guru yang alhamdulillah mereka curahkan, ya, mereka curahkan daripada waktu mereka, ya, guna untuk melakukan yang namanya pendidikan. Pendidikan ini tentunya sangat mahal, ya, di mana An-Nabi SAW beliau pernah ketika melakukan yang namanya Mi'raj, ya, melakukan Mi'raj. Mi'raj ini perjalanan dari dunia ke atas, ya. Kalau Isra itu perjalanan darat. Ketika beliau lakukan Mi'raj dan beliau menembusi langit pertama sampai langit ketujuh, beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ beliau melihat bahwasanya ternyata nanti yaumul qiyamah yang terlebih dahulu, ya, yang lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah adalah seorang ibu, ya, seorang ibu. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa yang menjadikan si wanita ini, menjadikan wanita ini lebih dahulu masuk dalam surga sebelum yang lainnya, bahkan sebelum baginda Nabi SAW. Lalu ketika itu Jibril mengatakan mereka adalah seorang wanita yang ketika di dunia tidak pernah lepas memberikan didikan terhadap anak-anaknya. Tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya, di mana ibu dikatakan sebagai apa? Al-ummu madrasatun. Ibu sebagai sekolah pertama untuk anak-anaknya. Kita lihat orang barat, ya, orang-orang kafir, mereka melihat ini. Ternyata di dalam Islam, ya, sampai generasi ke generasi, ya, generasi ke generasi, dan begitu juga begitulah seterusnya. Ternyata yang menjadikan Islam ini kuat, yang menjadikan Islam ini kokoh mulia, yaitu ketika generasi tidak terlepas dari yang namanya didikan yang mereka dapati dari seorang ibu. Akhirnya ajaran-ajaran barat ini, ya, mereka mulai itu, mereka pikirkan bagaimana caranya nih. Ternyata mudah menghancurkan suatu generasi, yaitu hancurkan apanya? Hancurkan tarbiyahnya, hancurkan pendidikannya. Ternyata mereka dapati hancurnya pendidikan diawali dari hancurnya seorang ibu. Sehingga yang dilakukan oleh orang barat, dilakukan oleh orang-orang kafir, mereka menyamaratakan kedudukan wanita dengan kedudukan laki-laki. Sehingga ketika wanita sudah merasa bahwa dirinya sama seperti laki-laki, yang tadinya wanita tempatnya ada di dalam rumah, laki-laki tempatnya di luar untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, seorang wanita berada di dalam rumahnya guna tujuannya untuk memberikan didikan penuh terhadap anaknya. Akhirnya melalui ajaran-ajaran tersebut
si wanita-wanita sudah mulai sering untuk keluar rumah. Ya, akhirnya ketika itu hancurlah sifat keibuannya. Kalau dia sudah tidak memiliki sifat keibuan, tidak semua wanita punya sifat keibuan, maka akhirnya generasinya pasti akan hancur. Begitu juga mereka ingin putuskan hubungan antara wanita dengan suaminya. Ya, akhirnya sifat kewanitaan tadi juga dihancurkan. Inilah atau yang disebut dengan ajaran apa tuh? Ajaran feminisme ya, atau ajaran apa tuh namanya tuh? Menyamaratakan antara perempuan dengan laki-laki. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah menghancurkan tarbiyah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau tahu, coba perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala ya ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam dibekali dengan apa? Nabi Adam dibekali dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah tidak bekali apapun untuk Nabi Adam selain ilmu yang Allah katakan bahwa kami ajarkan daripada Adam alaihissalam seluruh ilmu pengetahuan. Ternyata menguasai dunia, ya, dunia dan isinya ini bisa dikuasai melalui apa? Melalui ilmu. Nah, dan juga lihat Nabi SAW ketika beliau diutus menjadi rasul, ya, ketika beliau diutus menjadi rasul, beliau dibekali dengan apa? Dibekali dengan al-qiraah. Iqra, pertama kali ayat turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata ilmu bisa kita dapati melalui yang namanya apa? Membaca. Oleh karenanya yang kita makanya Al-Qur'anul Karim dikatakan sebagai Quran. Al-Quran asalnya adalah al-qiraah. Qiraah, qara'a yaqra'u. Quran. Benar? Quran. Oleh karenanya Al-Quran atau ilmu pengetahuan isi daripada Al-Quranul Karim bisa kita dapati ketika kita banyak daripada membaca ilmu pengetahuan. Semua ada dalam Al-Quran. Masya Allah tadi anak-anak kita ya mereka hafalkan daripada Al-Quran. Ya, semoga bukan cuma mereka hafal, akan tetapi sedikit demi sedikit kita juga bisa mempraktekkan, mengamalkan isi daripada Al-Quranul Karim. Karena Nabi SAW, karena Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya, ya Ummul Mukminin, berapa sih tingkatan derajat surga? Sayyidatuna Aisyah mengatakan, tingkatan derajat surga itu adalah sesuai tingkatan Al-Quranul Karim. Tingkatan apa? Ayat di dalam Al-Quranul Karim. Maka seperti itulah jumlah tingkatan di dalam surganya Allah. Makanya kita ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim satu ayat, kau amalkan enggak makna daripada Bismillahirrahmanirrahim? Kalau kau amalkan, kau dapat memberikan kasih dan sayang kepada orang lain, maka ketika itu kau naik satu derajat. Kau amalkan lagi Alhamdulillahirabbil alamin, kau amalkan, kau naik derajat berikutnya. Wahakadha, sampai ketika kau amalkan daripada akhir Al-Quranul Karim, maka kau dapati derajatmu tinggi di sisinya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Semua ada loh di dalam Al-Quranul Karim. Ilmu apapun. Bahkan subhanallah. Coba di dalam surat apa? Surat Al-Baqarah. Anak-anak tadi ada yang sampai hafal sudah surat Al-Baqarah? Belum? Ada dalam surat Al-Baqarah ayat apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Ya. Jadi Allah katakan bahwa Allah ini tidak malu sedikit pun memberi contoh akan ciptaannya melalui seekor nyamuk. Ya, melalui seekor nyamuk. Ataupun di atas nyamuk. Taib. Ayat ini turun sudah berapa abad? Hampir 15 abad yang lalu. Ya, hampir 15 abad yang lalu. Nyamuk dan di atas nyamuk. Mungkin kita mengartikan nyamuk hewannya kecil. Di atas nyamuk mungkin nyamuk banyak jenisnya, dari nyamuk kecil ada nyamuk besar,
ya, di atasnya lagi mungkin lalat, ya, di atasnya lalat mungkin apa ada binatang-binatang, serangga-serangga dan lain sebagainya. Makanya Allah katakan Allah tidak malu memberi contoh ciptaannya melalui seekor nyamuk dan dan di atasnya nyamuk. Ya Allah, itu pengertian yang dulu, ya. Sehingga mereka orang-orang mukmin pada waktu itu mengatakan apa? Fa ammal ladzina amanu fa'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang beriman mengatakan, "Thaib, Allah sudah mengatakan seperti itu, kami beriman, kami imani, kami percaya dan kami serahkan semuanya kepada Allah." Nah, orang dulu kekuatan iman mereka menjadikan mereka adalah golongan orang-orang yang apa? Yang taslim. Apa taslim? Menyerah penuh, menyerahkan semuanya penuh kepada Allah. Makanya kita dikatakan muslim. Ya, muslim itu seharusnya apa? Dikatakan A, saya terima. Saya serahkan semua sama Allah. Dikatakan B, ya udah saya terima. Itu hakikatul Islam. Penyerahan. Sekarang enggak. Kita enggak seperti itu. Sekarang justru ketika ada dalil seperti ini, mereka mencari tahu kenapa bisa begini, kenapa ini, kenapa bukan begini. Dan akhirnya semua mereka lakukan karena apa? Karena ilmu. Nah, mereka punya ilmu. Makanya sekali lagi juga kita ingatkan, kita katakan, ingat tidak semua ilmu itu dapat menyelamatkan. Karena banyak orang dengan ilmu pengetahuan justru dia lalai, justru dia bisa hancur. Ya, makanya ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang ditempatkan di hati, maka ketika itu ilmu akan menjadi nur cahaya. Ada ilmu yang diletakkan di akal, yang bergantung pada akal, sehingga ilmu itu akan menjadi nar. Nur sama nar, sama-sama ada huruf ilahnya. Nur artinya cahaya, huruf ilahnya waw. Nar huruf ilahnya apa? Alif. Sama-sama punya huruf ilah. Tapi ingat, artinya yang nur cahaya, nar artinya api. Orang kalau hidup di atas api, tenang apa enggak? Tidak mungkin tenang. Seperti itu juga orang yang meletakkan ilmunya di akalnya, maka dia akan gelisah. Dia tidak mungkin tenang. Dia akan mencari musuh. Dia akan selalu berargumen terhadap apa yang dia punya. Dia akan selalu melakukan yang namanya jidal. Apa itu jidal? Debat. Dia tidak mau kalah, dia tidak mau cari jalan keluar, akan tetapi dia mempertahankan apa yang dia punya. Nah, itu enggak bagus, jidal itu enggak bagus. Kebanyakan orang melakukan jidal adalah mereka-mereka yang meletakkan ilmunya di sini. Tapi orang yang meletakkan ilmunya di hati, mereka akan melakukan yang namanya apa? Musyawarah. Musyawarah, beda jidal. Kalau musyawarah mencari kebenaran, tapi kalau jidal, bagaimana caranya dia berusaha menjadi orang yang menang ketika dia debat. Fahamna? Naam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika surat Iqra al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di mana Allah katakan 'allamal insana ma lam ya'lam, ya, mengajarkan manusia yang tadinya bodoh akhirnya mereka menjadi paham. Nyatanya dengan ilmu apa? Kalla innal insana la yatgha. Mereka justru dengan ilmunya menjadi orang-orang yang yatgha. Apa makna yatgha? Yatgha artinya melampaui batas. Contoh. Orang dulu ketika di satu tempat enggak ada air. Kalau kita sekarang, ya, misalnya sumur kita airnya selesai, putus. Apa yang kita lakukan? Kita panggil insinyur. Ya, kita panggil orang, coba didalamin lagi nih airnya. Akhirnya digali lagi sumurnya. Kok belum keluar? Tambah dalam. Karena apa? Menurut akal air ada di dalam. Mereka bergantung pada ilmunya, pada akalnya. Tapi kalau orang dulu ketika air enggak ada, apakah mereka menggali tanah? Enggak. Apa yang mereka lakukan? Salatul istisqa. Mereka melakukan salat, menghubungkan antara mereka dengan Sang Khalik. Mereka keluarkan semuanya, orang-orang tua, hewan-hewannya, anak kecil, semua keluar di lapangan dalam keadaan menangis, merengek, meminta kepada Allah. Salatul istisqa. Zaman sekarang ada enggak yang lakukan salatul istisqa? Enggak ada. Bahkan mungkin kita mempelajari di dalam babul fiqih hanya bab salatul istisqa. Tata caranya seperti apa? Kita enggak tahu. Karena apa? Putus hubungan antara kita dengan Sang Khalik secara kita tidak sengaja, secara kita tidak tahu.
Wahakada, fahamna. Jadi tadi yang kita katakan, kita kembali ke penciptaan nyamuk, ya, kita kembali ke penciptaan nyamuk. Ternyata orang dulu ketika Allah bilang nyamuk dan apa yang di atas nyamuk, mereka percaya. Oh, Allah bilang seperti itu, kami percaya. Ternyata zaman sekarang 15 abad berikutnya setelah ayat turun, mereka dengan ilmu pengetahuan, ada alat namanya alat apa? Mikroskop itu, ya. Mereka lihat nyamuk. Berapa kali mereka perbesar dengan alat. Mereka dapati subhanallah. Ternyata di atas kepala nyamuk itu terdapat hewan kurang lebih jumlahnya 9 sampai belasan hewan. Dan dalam keadaan bernyawa, hidup. Tinggalnya di mana? Tepat di atas kepala nyamuk. Terjawablah firman Allah, innallaha la yastahi, Allah tidak malu ketika memberi contoh ciptaannya berupa seekor nyamuk dan yang di atas nyamuk. Ternyata yang di atas nyamuk itu bukan lalat, melainkan hewan-hewan yang tinggalnya tepat di atas kepala nyamuk. Zaman dulu orang tahu, orang nggak tahu. Tapi mereka percaya, naam mereka percaya. Mereka melakukan yang namanya taslim kepada Allah. Nah kita zaman sekarang dengan ilmu pengetahuan terjawab isi Al-Quranul Karim. Kita tahu bahwa Al-Quran semakin seharusnya iman kita bertambah kepada Allah. Tentang Al-Quran ini bukan sembarang ucapan, melainkan ini adalah ucapan zat yang betul-betul dia yang ciptakan dan dia yang tahu daripada ciptaannya. Nah kita ya ikhwani hadirin wal hadirat, terhadap Al-Quranul Karim yang kita lakukan apa? Kita tidak melakukan seperti yang dilakukan orang dulu berupa penyerahan penuh kepada Allah. Tidak ada kita lakukan itu. Dan melalui ilmu pengetahuan kita sudah tahu ternyata isi Al-Quran itu adalah hak. Juga tidak kita ikuti sesuai dengan jalur ilmu. Jadi ilmu kita tinggalkan, taslim kita tinggalkan. Terus apa yang kita lakukan? Bagaimana tanggung jawab kita yaumul qiyamah di hadapan Allah terhadap Al-Quranul Karim? Sayyidina Khalid bin Walid yang mana beliau melakukan peperangan, ikut perang kurang lebih 100 peperangan dilewati oleh Sayyidina Khalid bin Walid demi membela daripada agama Islam. Lalu Sayyidina Khalid bin Walid ketika melihat mushaf, beliau ambil mushaf tersebut, lalu beliau katakan, syaghalani ankal jihad. Beliau sedih, lalu beliau katakan, wallahi demi Allah aku disibukkan dengan jihad sehingga aku jarang melihatmu. Sayyidina Khalid bin Walid disibukkan dengan jihad, 100 peperangan dilewati oleh Sayyidina Khalid antara hidup dan mati. Kita, apa argumen kita nanti di hadapan Allah terhadap Al-Quranul Karim? Semuanya ada dalam Al-Quran. Hadirin wal hadirat, entah kita mengikuti Al-Quranul Karim melalui jalur taslim sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dahulu kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan, ataupun kita yang sudah punya ilmu pengetahuan sehingga kita mendapatkan banyak kebenaran ada dalam Al-Quranul Karim. Seharusnya kita terhadap Al-Quranul Karim itu kita merasakan manisnya membaca Al-Quran. Sayyidina Al-Habib Ahmad, ya Al-Habib Ahmad Jamalul Lail, beliau itu dikenal dengan orang yang khatam Al-Quran siang hari, di malam hari khatam, siang khatam, malam khatam. Subhanallah, waktunya berkah. Ya, jangan pikir itu tidak benar. Loh, teman kita baca Al-Quran, teman saya sendiri membaca Al-Quran 1 juz itu 7 menit. Ya, 1 juz 7 menit. Cepat bacanya. Saking hafalnya. Fahamna? 7 menit itu 1 juz. Berarti kurang lebih sekitar 1 jam dia khatam membaca Al-Quranul Karim. Kurang lebih kurang lebih berapa tuh? Ya. 10 juz berarti berapa? 70 menit ya. 70 menit itu 10 juz. Ya, 70 menit, 1 jam 10 menit itu dia berapa? 10 juz. Kurang lebih 3 jaman, 3 jam setengah dia khatam membaca Al-Quran. Itu teman kita tuh. Al-Habib Ahmad Jamalul Lail, beliau khatam beberapa kali di siang hari, di malam hari juga khatam. Tidak ada tidurnya sama sekali. Akan tetapi di bulan Ramadan justru seharusnya kita banyak membaca Al-Quran. Al-Habib Ahmad Jamalul Lail, beliau tinggalkan membaca Al-Quran di siang hari. Lalu orang-orang bingung. Orang-orang nanya, ya Habib, kok justru di siang hari kau itu tidak membaca Al-Quran? Kenapa? Beliau katakan, aku takut.
Karena ketika aku membaca Al-Quranul Karim, maka ludahku, mulutku rasanya mengeluarkan madu, bahkan lebih manis daripada madu. Aku takut kalau aku terusin membaca Al-Quran di siang hari di bulan Ramadan, maka puasaku batal. Saking manisnya yang beliau rasakan ketika membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, Allah, sampai mulut kering, ya, nggak ada sama sekali manis yang keluar, nggak ada. Kenapa? Karena kita ketika membaca Al-Quran, hati kita tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya coba kita hubungkan hati kita melalui jalur taslim ataupun melalui jalur ilmu. Nah, tapi ini 5 menit lagi. Nah, Masya Allah kita lihat tadi anak-anak kita itu semangat mereka membaca daripada ilmu saraf, ya, baca ilmu nahwu, baca semuanya tadi itu kita lihat penuh dengan semangat. Nah, kita harus tahu semangat, ya, yang namanya semangat al-himmah, ya, yang ada dimiliki oleh muslimin terhadap kebaikan. Ya, semangat muslimin, para muslimin terhadap kebaikan ini adalah semangat yang terhubung dengan semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena coba kalau kalau kita perhatikan ketika Rasulullah ini diperintahkan untuk hijrah. Nah, ini jalurnya, ya, ini penting nih. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk hijrah, al-hijrah ya Rasulullah, tinggalkan kota Mekah, ya, berangkat. Rasulullah nggak tahu mau hijrah kemana. Akhirnya Jibril alaihissalam turun. Ketika Jibril turun, Jibril itu seperti memperlihatkan kepada Rasulullah tempat untuk hijrah. Nah, ketika diperlihatkan, maka terlintas di benak Nabi, terlintas di benak Rasulullah tempat yang diperlihatkan Jibril. Kalau sekarang kita diperlihatkan layar, ya, diperlihatkan layar. Zaman dulu Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah itu, ya, Rasulullah akhirnya terlintas di hatinya apa? Tempat itu adalah Hadramaut, karena penuh dengan pohon korma, tempatnya gersang, banyak gunung-gunung batu. Nah, kenapa? Karena Rasulullah ini tahu Hadramaut, Rasulullah tahu Yaman. Soalnya apa? Rasulullah SAW beliau pernah lihat ilmu. Beliau ketika berusia kurang lebih 20-an tahun. Paman beliau yang namanya siapa? Abu Talib mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, dulu namanya masih Muhammad. Ya Muhammad, kau ini kalau ikut saya keuntungan tidak seberapa. Coba mau enggak kau ini saya antarkan kepada satu orang. Ya, dia ini pedagang besar, keuntunganmu nanti lebih besar. Dia kebetulan cari orang yang amanah, cari orang yang bisa dipercaya, cari orang yang jujur dan orang yang semangat bekerja. Kata Rasulullah, siapa? Khadijah. Toib, bilang sama Khadijah kalau dia mau menerima aku untuk bekerja sama dia, ya aku akan datang, aku akan ikut kerja dengannya. Ternyata Abu Talib datang kepada Sayyidatuna Khadijah lalu mengatakan, aku punya keponakan. Apa menurutmu, bagaimana pendapatmu tentang keponakanku? Ibnu akhi Muhammad. Sayyidatuna Khadijah katakan, oh Muhammad terkenal orang yang amanah, jujur dan semangat. Kalau dia mau kerja sama saya terima. Nah, ketika itu Rasulullah datang, ternyata ada namanya siapa? Maisarah. Maisarah mengatakan, wahai Khadijah, jangan dulu berikan kepada Muhammad ini kesempatan untuk melakukan perdagangan yang besar. Kita tes dulu dia, kita uji dulu seberapa kemampuannya. Kasih dia kesempatan untuk melakukan perdagangan yang masih kecil atau masih sedang, jangan yang langsung besar. Kita uji dulu. Taib. Sayyidatuna Khadijah mengatakan, ayo kalau begitu kita segera uji dia. Ternyata perdagangan Nabi pertama kali kemana? Ke Yaman. Ya, Rasulullah melakukan perdagangan kemana? Ke Yaman. Berapa kali Rasulullah ke Yaman? 3 kali. Perdagangan pertama sukses, dagang kedua sukses, perdagangan ketiga sukses ke Yaman. Lalu Sayyidatuna Khadijah mengatakan kepada Maisarah, bertanya kepada Maisarah, apa yang kau lihat tentang Muhammad? Kok dia cepat banget dapat keuntungan yang besar? Maisarah mengatakan, wahai Khadijah, aku dapati yang dilakukan Muhammad ini. Yang pertama,
Muhammad sama sepertimu. Ada kemiripan antara kau dengan Muhammad. Apa itu? Muhammad tidak pernah bersumpah atas Lata wal Uzza. Sama seperti kau, seumur hidupmu tidak pernah sumpah atas Lata wal Uzza. Ya. Kalau kita sumpah apa? Sumpah demi Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Sumpah demi Allah. Sumpah apa lagi? Sumpah pocong, sumpah ini, sumpah apa? Nabi SAW tidak pernah melakukan sumpah. Sama seperti Sayyidatuna Khadijah. Allah. Kemudian apa? Kemudian Sayyidatuna Khadijah mengatakan, kalau begitu kita berikan dia perdagangan yang besar. Seperti Abu Sufyan. Nah, perdagangannya akhirnya kemana? Ke Syam. Itu Nabi melakukan perdagangan yang besar. Abu Sufyan kalau ke Syam 6 bulan. Rasulullah hanya beberapa minggu selesai dagangannya. Pulang dengan keuntungan yang besar. Lalu subhanallah Khadijah bertanya, apa yang kau dapati wahai Maisarah? Maisarah katakan, aku dapati Muhammad ini ketika dia jalan kok awan mengikuti dia. Sampai-sampai akhirnya aku bingung, aku bilang wahai Muhammad coba kau naik onta. Aku naik onta, coba kita kencangkan ini onta. Siapa yang lebih kencang? Ternyata ketika Muhammad lari dengan ontanya, awan pun semakin kencang. Ya, mengikuti Muhammad. Kemudian ketika Muhammad berteduh, ya, aku melihat pohon yang dari jauh malah mendekati Muhammad, lalu membentangkan pohon-pohon tadi, membentangkan daripada daun-daunnya, menutupi Muhammad dari sinaran matahari. Itu yang aku dapat. Ketika itu Khadijah mengatakan apa? Wahai Maisarah, diam, jangan kabarin sama siapapun. Ya, kelebihan Muhammad ini jangan pernah kau kabarin sama siapapun. Makanya kita subhanallah lihat dalam riwayat hadis enggak ada riwayat dari Maisarah. Kenapa? Menjaga amanah. Nah, sehingga Sayyidatuna Khadijah panjang ceritanya. Taib. Naam, jadi Nabi SAW ketika diperintahkan untuk hijrah terlintas itu di Hadramut. Tapi ketika itu Jibril turun mengatakan, bukan Hadramut wahai Muhammad, tapi Yathrib. Dulu namanya bukan Madinah, Yathrib. Ya, dulu namanya Yathrib. Ketika itu Rasulullah melakukan perjalanan ke Yathrib. Tapi setelah semangat Nabi untuk melakukan hijrah ke Hadramut, ada semangat untuk ke Hadramut. Ternyata bukan Hadramut. Pertanyaan, semangat Nabi sia-sia, putus? Enggak. Diteruskan kepada cucunya. Siapa cucunya? Siapa cucunya? Ahmad bin Isa, yang dikenal dengan apa? Sayyidina Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Melakukan perjalanan dari Irak, Basrah kemana? Hadramut. Yang dipilih tempat hijrahnya adalah Hadramut. Makanya beliau dikatakan Muhajir ilallah. Kenapa beliau pilih Hadramut? Apakah sia-sia? Apakah begitu saja? Cuma-cuma tempat Hadramut dipilih oleh Ahmad bin Isa? Enggak. Itu karena apa? Meneruskan semangatnya Nabi SAW. Sayyidina Ahmad bin Isa, Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa, ketika masuk ke Hadramut, beliau membawa daripada Madrasah Al-Uraidiyah. Al-Madrasah Al-Uraidiyah yang berkembang di negeri Basrah. Dari Madrasah Uraidiyah akhirnya beliau mengajarkan kepada ahlu Hadramut, penduduk Hadramut. Akhirnya dari penduduk Hadramut ini terbangunlah sekolah namanya Madrasah apa? Madrasah Hadramiyah. Dari Madrasah Hadramiyah ini akhirnya berkembang. Keluar dari Madrasah Hadramiyah siapa? Para wali songo. Ya, para aulia kita, wali-wali kita keluar dari didikan atau dari Madrasah Hadramiyah yang terbentuk dari Madrasah Al-Uraidiyah. Dari situlah berkembang. Semangat tersebut akhirnya meluas kemana? Ke dunia. Pahamna? Akhirnya sampailah dari Wali Songo sampai ke Indonesia, aulia as-salihin, para ulama-ulama kita sampai ke Indonesia, sampai ke negeri jiran, ya, sampai ke Cina dan lain sebagainya, di Afrika, ya, seluruh penjuru dunia. Terbentuk dari mana? Terbentuk dari semangatnya Nabi SAW yang diteruskan oleh siapa? Oleh cucunya. Makanya anak-anak kita yang semangat di dalam belajar, terlebih terhadap ilmu syariah, tentunya mereka ini tidak terputus dari apa? Dari semangat-semangatnya orang-orang saleh yang akhirnya menyambung semangat tersebut kepada semangatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan semangat di hati kita semuanya sehingga kita
tentunya bisa terhubung dengan orang-orang soleh melalui semangat kebaikan. Ya, orang tua kita juga diberi semangat untuk selalu memberikan didikan yang terbaik terhadap anaknya. Guru-guru juga tidak pernah dilelahkan untuk selalu memberikan daripada didikannya, pengajarannya, ilmunya, menuangkan daripada ilmunya, mengeluarkan daripada semangatnya. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Ya, kita juga beritahu bahwasanya di bulan ini kita dianjurkan membaca salawat berupa apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala nabiyyina Hud. Ya, khusus di bulan Sya'ban. Allahumma salli ala Muhammad wa ala nabiyyina Hud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala nabiyyina Hud. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Hud alaihi salam. Bulan di mana dilakukan ziarah, ya, ziarah orang-orang soleh semuanya berdatangan ke kota Hadramut, ya, melakukan ziarah terhadap Nabiullah Hud alaihi salam, di mana ahlu sir, di mana ahlul kasyaf, orang-orang soleh mengatakan inda ziarat Hud, ketika dilaksanakan ziarah Hud, maka ketika itu pintu-pintu langit semuanya terbuka. Ketika itu al-asrar, ya, asrar itu apa itu asrar? Asrar adalah batin, ya, hubungan antara makhluk dengan sang khalik, ya, itu akan mudah untuk tersambung. Asrar akan terbuka inda ziarat Hud, dan tentunya itu berada di bulan Sya'ban. Makanya orang-orang saleh menganjurkan kita membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala nabiyina Hud, sehingga kita tidak terputus daripada apa? An-nafahat wal barakat yang ada atau yang dimiliki oleh Nabi Hud alaihissalam, dan juga apa-apa yang dimiliki oleh orang-orang saleh. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Udah jam 10 lewat, ya. Nanti banyak tapi sedikit tapi bermanfaat, lebih bagus ketimbang banyak tapi akhirnya apa? Masuk kanan keluar kiri, seperti tol, jalur tol sekarang Trans Jawa tuh, ya. Masuk di Malang, keluar udah di Jakarta, ya, udah ndak putus tolnya. Jadi keluar. Kita butuh apa? Butuh ada polisi tidur, ya. Jadi kalau misalnya masuk ada mampir sedikit, ya. Jadi bisa turun ke hati. Jangan ditaruh di sini. Ingat, kalau di sini namanya apa? Nar. Kalau di sini baru apa? Baru nur, cahaya. Kalau di sini jadi api. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحبك من الأعمال والصدق التوكل عليك وحسن ظن بك وغنى بك عمن سواك. إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، نسألك تألوها بك واستغراقا فيك وتشاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيا مريا سنيا وعملا صالحا وصلاحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوب تكبرا ولا أطم في الأرض إنك على كل شيء قدير. واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.